Balita dianiaya pacar ibunya dibantu keponakan hingga tewas. Diberi racun dalam botol susunya. Penyelidikan kasus kematian balita Ta, 3,5, di tangan kekasih ibunya di Jombang, juga mengungkap aroma persekongkolan, pengkhianatan dan dendam. Karena pelaku pembunuhan balita itu tidak hanya JP, kekasih dari Tip yang merupakan ibu si balita. JP bekerja sama dengan As yang merupakan keponakan dari Tip sendiri. Jadi antara As dan korban tak ada hubungan saudara sepupu. Tetapi As tega berkhianat dengan bersekongkol dengan JP untuk merencanakan pembunuhan anak balita itu. Fakta baru itu yang kemudian terungkap dari kematian balita asal Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra saat konferensi pers di Polres Jombang, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Menurutnya, kasus ini bisa mengarah ke pembunuhan berencana, karena selain penganiayaan, juga ditemukan adanya pemakaian racun tikus yang mengarah pada balita Ta. Ia menjelaskan secara detail bagaimana kronologi awal kedua tersangka berniat membunuh korban dengan cara diracun. Pelaku utama atas nama JP ini memiliki hubungan dengan ibu dari korban. Hasil autopsi juga menjelaskan bahwa ada luka lebam dan diindikasikan ada racun dalam tubuh korban. Sehingga ada pemeriksaan lanjutan terkait organ dalam korban, kata Margono kepada awak media. Margono menjelaskan secara rinci, saat itu dimulai pada tanggal 27 November tahun 2024, ketika JP memesan racun tikus melalui media sosial, medsos, dan paket itu tiba pada tanggal 30 November tahun 2024. Barulah pada tanggal 6 Desember tahun 2024, JP bersama As sudah merencanakan niat jahat dengan menuangkan racun tikus itu ke dalam botol minuman yang sering digunakan untuk mencampur susu korban. Sehingga pada tanggal 6 Desember sampai tanggal 9 Desember itu, kedua pelaku menginap di rumah ibu korban. Dan malam hari itu, pelaku JP ini tidur bersama pacarnya alias ibu korban, ungkapnya. Sementara As menuangkan racun tikus ke dalam botol susu balita yang merupakan sepupunya sendiri itu. Parahnya, As menuangkan racun tikus ke dalam botol yang biasa digunakan untuk menuangkan susu ke korban itu setiap malam. Mulai Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin, setiap malam dituangkan, imbuhnya. Karena hingga Senin racun tikus cair sudah habis, maka Selasa pelaku JP membeli lagi yang bertekstur bubuk. Racun ini juga dituangkan ke dalam susu maupun gelas yang sering digunakan untuk minuman korban. Kemudian Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, malam, JP mengajak korban ke rumahnya. Di sanalah ada indikasi kekerasan. Alasannya karena korban rewel. Diduga si balita rewel akibat efek dari racun tikus yang dicampurkan ke dalam minumannya. Tidak lama kemudian, korban kejang. Pelaku kemudian menghubungi ibunya, lalu ibunya pun datang dan langsung membawa korban ke rumah sakit, bebernya. Dari hasil autopsi, penyebab korban meninggal karena kekerasan benda tumpul di kepala. Dan juga diindikasikan mengalami keracunan. Hasil lab masih kami proses. Kami akan sampaikan apabila hasil lab itu sudah keluar, ujar Margono. Lebih lanjut Margono menjelaskan, As sudah mengenal ibu korban sejak 2 bulan yang lalu. Pelaku As ini disebut punya rasa dendam karena ibu korban dianggap sering mengeluarkan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Sehingga, dua orang pelaku ini punya dasar yang sama yakni dendam dengan ucapan Tip. Dan juga, pelaku utama ketika bertengkar dengan ibu korban selalu mengancam akan membunuh anak tersebut, tukasnya. JP dan As mendekam bersama di tahanan Polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua terduga pelaku ini kami jerat dengan pasal perlindungan anak pasal 338. Pelaku dapat dihukum mati, seumur hidup, maupun paling lama 20 tahun penjara. Karena kami masukkan pasal pembunuhan berencana juga, pungkasnya. Polres Jombang pamerkan JG 23 tahun dan AZ 20 tahun ke awak media pada Jumat 13 Desember 2024. Dua pria inilah yang dianggap bertanggung jawab atas tewasnya TA, bayi Mojoagung Jombang yang usianya bahkan belum mencapai 4 tahun.
TA tewas setelah dilarikan ke 2 rumah sakit pada Kamis 12 Desember 2024. Hasil visum menyebut si kecil TA alami sejumlah luka di kepala hingga perut. Polisi bahkan melaporkan korban terindikasi alami keracunan. Adapun pelaku JG diketahui sebagai pacar dari ibu korban. Selama menginap di rumah korban, JG dan AZ disebut sedikit demi sedikit meracuni si kecil menggunakan racun tikus. Si kecil turut disiksa, bahkan sempat digigit oleh pelaku. Di hadapan polisi, para pelaku mengaku nekat menyiksa si kecil TA. Perkara dianggap selalu rewel. Namun polisi mencium motif yang lebih dalam dari itu, lantaran tindak penyiksaan terbilang sangat direncanakan. Untuk saat ini, pelaku dijerat dengan pasal 338 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Diduga dianiaya balita di Kabupaten Jombang yang baru berusia 3,5 tahun meninggal dunia. Adapun jasad bayi tersebut kini masih berada di ruang pavilion kenanga instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Diketahui TA, bayi asal Kecamatan Mojo Agung, Jombang yang belum genap berusia 4 tahun itu tidak bisa lama hidup di dunia karena meninggal dunia diduga dianiaya. Dari informasi yang dihimpun Surya, penganiayaan terjadi di Desa Palrejo, Kecamatan Sumbobito, Jombang pada Rabu 11 Desember 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman, Anggit Puji Widodo. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila di studio dan selamat siang kepada Tribun. Diketahui balita berusia 3,5 tahun di Kabupaten Jombang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh pacar sang ibu. Kemarin jasad bayi masih dalam proses evakuasi atau proses visum di ruang mayat RSUD Jombang. Namun saat ini kondisi bayi atau jasad sudah dikebumikan sejak malam, langsung dikebumikan malam kemarin. Untuk menanggapi hal ini dari keluarga korban yang bayi 3,5 tahun meninggal itu mengatakan, yakni dari paman korban Juni Ariska, menceritakan bagaimana proses perjalanan sebelum korban meninggal. Paman korban ini menjelaskan jika kondisi korban mengalami banyak luka di bagian kepala, perut, hingga kaki.
Luka di kepala seperti luka benturan dan di bagian perut seperti terdapat bekas cengkeraman. Saat itu korban atau balita ini sempat dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah yang berada di Mojo Agung dalam kondisi yang sudah kritis. Sebagian besar badannya pun mengalami memar. Korban ini merupakan anak dari seorang perempuan yakni berinisial TIP berusia 28 tahun. Dan saat itu, sesaat sebelum meninggal dunia, korban ini diketahui sedang pergi bersama